اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab tarhib min masawiil akhlaq. Bab at-tarhib, ancaman, kecaman dari akhlak-akhlak yang buruk, di mana kita telah selesaikan di pertemuan yang lalu hadis tentang bahaya kezaliman. Maka pada pagi hari ini kita masuk pada pembahasan beberapa bentuk kezaliman, dan di sini beliau sebutkan tentang ghibah dan bahayanya. Di sini beliau sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu tatkala kamu menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai. Nah, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu apabila pada saudaraku tersebut ada sesuatu yang sama seperti apa yang aku katakan. Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu. Maka beliau bersabda, apabila pada saudaramu tersebut ada sesuatu yang kamu katakan, maka kamu telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Tapi kalau tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah memfitnahnya, berdusta atas nama dirinya. Akhrajahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini ya, di dalamnya terdapat penjelasan tentang bahaya ghibah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits ini memberikan definisi apa itu ghibah. Tatkala beliau bertanya kepada para sahabat apa itu ghibah, dan para sahabat pun mengembalikan ilmu tentang hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya, maka di sanalah beliau menyebutkan definisi ghibah itu, yaitu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu. Iya, saudaramu di sini maksudnya saudara seagama. Nah, baik dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Iya. Ketika engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu kamu menyebutkan sesuatu yang dia tidak sukai, maka itu adalah ghibah namanya. Nah, dan ghibah itu berasal dari kata al-ghaibah. Al-ghaibah itu kata yang menunjukkan atas tersembunyinya sesuatu itu dari aib-aib. Ya, maksudnya ghibah itu adalah celaan kepada manusia. Naam, al-waqi'atu finnas, yang mana celaan tersebut tidak dilakukan, tidak diucapkan kecuali tatkala orang yang dicela tidak hadir di hadapannya. Nah, itu ghibah. Kalau dia
mencela orang dan orang tersebut ada di hadapannya, maka itu bukan ghibah. Itu namanya azzam wasyatam. Ini mencerca, mencaci maki, mencela. Nah, sementara kalau ghibah dzikrul aib bi dhahril ghaib. Sebagian ulama mendefinisikan seperti itu, yaitu menyebutkan aib seseorang dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Menyebutkan aib seseorang dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, dan pada kalimat bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak sukai, ini umum, ya, mencakup apa yang dia tidak sukai itu dalam perkara agama atau dalam perkara dunia, atau pada fisiknya, pada hartanya, pada keluarganya, pada anaknya, pada pakaiannya, pada kendaraannya, dan seterusnya. Ini dari ghibah yang diharamkan di dalam agama kita. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah, ghibah ini dari kezaliman yang diharamkan di dalam Islam. Ya, kalau di hadis sebelumnya bahaya kezaliman secara umum. Nah, ghibah itu termasuk dari kezaliman. Ghibah itu termasuk dari kezaliman, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Dan tentang ghibah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebahagian yang lain. Apakah seorang dari kalian suka manakala ia memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak menyukainya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ayat ini menjadi dasar pokok akan diharamkannya ghibah di dalam Islam. Iya. Dan bahwasanya ghibah ini adalah perkara yang diharamkan berdasarkan nas dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Nah, dan perhatikan di dalam ayat bagaimana kejinya perbuatan ghibah tersebut, di mana Allah mempermisalkan orang yang menggibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Iya. Nabi perumpamakan seperti itu karena bangkai orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, ya, ketika disakiti, ya, maka dia tidak akan merasakan apa-apa sama sekali, dan dia tidak tahu, nah, siapa yang menyakitinya, siapa yang memakan dagingnya, ya, dan dia juga tidak bisa memberikan pembelaan terhadap dirinya. Nah, keadaan ini sama dengan orang yang dia menggibah saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan saudaranya tersebut tidak mengetahuinya. Iya. Maka kehormatan seorang muslim, ya, itu sama seperti dagingnya. Artinya jika dagingnya haram untuk dimakan, haram hukumnya memakan daging manusia. Nah, maka begitu pula diharamkan untuk melanggar kehormatan saudaranya yang muslim. Iya. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, atau Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang menggibah itu dengan perumpamaan yang sangat, ya, menjijikkan. Yakni seseorang tatkala memakan bangkai saudaranya, ini dari hal yang sangat menjijikkan, dan tidak ada seorang yang berakal yang mau melakukannya. Nah, artinya kalau misalnya dia disuruh memakan bangkai hewan, itu masih lebih mending ketimbang disuruh memakan bangkai saudaranya. Iya, ketimbang disuruh memakan bangkai saudaranya. Makanya disebutkan di dalam hadis atau dalam sebuah athar dari Qais, beliau pernah mengatakan, Marra Amr ibn al-As ala bighal mayyit. Ya. Amr bin As pernah melewati seekor hewan yang sudah menjadi bangkai. Faqala, kemudian Amr bin As berkata, wallahi, demi Allah, la ayyakula ahadukum, andaikan seorang dari kalian, ya, memakan min lahmi hadza, dari bangkai ini, dari daging bangkai ini, na'am,
hatta yamla'a batnahu, hingga memenuhi perutnya, khairun lahu min ayyakula lahma akhihil muslim. Itu lebih baik bagi dirinya daripada dia memakan bangkai saudaranya yang muslim. Andaikan dia temu ya bangkai ya yang sudah menjadi bangkai, hewan yang sudah menjadi bangkai, dia makan, itu lebih baik daripada dia memakan bangkai daging saudaranya yang muslim. Nah, itulah menggibah. Itulah menggibah. Nah, maka ini menunjukkan betapa haramnya perbuatan gibah, dan bahwasanya gibah itu dari perbuatan yang diharamkan di dalam Islam dengan keharaman yang berat. Dengan keharaman yang berat. Makanya ulama sepakat bahwa ghibah adalah perkara yang diharamkan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-ghibatu muharramatun bil ijma'. Ghibah itu diharamkan menurut ijma' kesepakatan ulama. Wala yustasna min dzalika illa ma rujihat maslahatuh. Dan tidak diperkecualikan darinya kecuali apa yang lebih kuat kemaslahatannya. Nah, demikian pula Imam Al-Qurtubi menukil ijma' kesepakatan ulama bahwa ghibah termasuk dari dosa-dosa besar. Dan itu juga dinukil oleh para ulama yang lain, semisal Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Imam As-Safarini dan selainnya ya. Mereka semua menukilkan kesepakatan bahwa ghibah termasuk dari dosa besar yang tidak cukup dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah dan amalan-amalan soleh, tetapi harus dengan taubatun nasuha, dengan bertaubat kepada Allah dan juga meminta keikhlasan kepada orang yang pernah dia gibahi. Iya, kepada orang yang pernah dia gibahi. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW juga menyebutkan dan memberikan perumpamaan orang yang telah melakukan ghibah itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya, ketika terjadi sesuatu antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safiyah radhiyallahu anha. Nah, maka ketika itu terjadilah persengketaan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, hasbuka bi Safiyati kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah itu orangnya begini dan begini. Ini Aisyah seakan mencela Safiyah, dan disebutkan ketika itu ya, beliau menyebutkan Safiyah itu orangnya pendek. Safiyah itu orangnya pendek. Nah, maka mendengarkan itu Nabi SAW langsung berkata, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, kamu sungguh telah berkata suatu kalimat, andaikan kalimat itu dicampurkan dengan lautan, niscaya lautan akan menjadi kotor karenanya. Nauzubillahi min zalik. Kalau ada orang misalnya ya, dia menggibah saudaranya, na'am, kemudian dia sebutkan pada saudaranya sesuatu ya, kamu pendek misalnya, tapi dia tidak hadir di hadapannya. Orang itu pendek ya, orang itu apa, pincang orang itu. Nah, memang dalam rangka untuk menggibahnya ya, orang itu ya disebutkan fisiknya, ini tidak boleh. Demikian juga kata para ulama, kalau sekedar dia berisyarat ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika ada seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika wanita itu keluar, Aisyah pun berisyarat kepada Nabi SAW dengan tangannya. Ini Aisyah berisyarat, belum berucap ya, menunjukkan bahwasanya wanita itu pendek. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, qad iktabtitiha, sungguh engkau telah menggibahnya, kata Nabi SAW. Maka seseorang kalau ya menyebut saja ya, berisyarat saja dengan sesuatu pada saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu itu ghibah, apalagi kalau sampai menyebut ya, dia sebut misalnya itu orangnya sumbing, nah itu orangnya kakinya kaki meja misalnya, nah ya, atau dia sebut dengan nasabnya, ini orang keturunannya keturunan rendahan ini, keturunan maling ini, keturunan orang yang berzina ini, nah akhlaknya tidak ada ini, oh ini orangnya pelit ini, itu orangnya pelit, itu saya tidak suka itu orang pelit, itu ghibah sudah, itu sudah
masuk di dalam ghibah. Atau misalnya ya, dia menyebutkan kepada saudaranya sesuatu walaupun itu betul ada pada saudaranya. Misalnya saudaranya itu akhlaknya buruk, suka berdusta. Kemudian kita bilang, si fulan itu berdusta itu ghibah sudah yang seperti itu. Haram hukumnya di dalam agama kita. Walaupun betul, apalagi kalau tidak betul. Karena sabda Nabi SAW umum. Sabda Nabi SAW umum. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sesuatu pada saudaramu yang dia tidak sukai. Hanya kalau hal tersebut kamu sebutkan di hadapannya, dia tidak suka. Kalau kau sebutkan di belakangnya, maka itu berarti menggibah dirinya. Nah, betapa banyak kita terjerumus ke dalam gibah kalau seperti ini. Iya. Nah, sama kalau misalnya dia berisyarat, ya, misalnya ketika ada orang pincang-pincang jalan, kemudian kita tiru-tirukan juga, kita berjalan pincang, orangnya itu begini jalannya, pincang-pincang, kita tirukan, itu menggibah dirinya. Nah, itu menggibah dirinya. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam agama, dan itu adalah perbuatan yang haram di dalam Islam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terkait dengan ghibah ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apabila kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai, maka itu ghibah. Ya. Nah, di dalam hadis Rasul ditanya, "Afaraita in kana fi akhi ma aqulu?" Ya Rasul, bagaimana kalau ternyata apa yang aku bilang itu benar? Ada memang pada saudaraku itu, memang dia punya sifat tercela. Bagaimana ya Rasul? Apakah itu juga ghibah? Kata Rasulullah, iya, itu pun ghibah. Lihat, ini yang menunjukkan benarnya apa yang tadi kita sebutkan. Benar saja itu ghibah. Kata Rasulullah SAW, "In kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu." Kalau ya, benar apa yang ada pada saudaramu itu sesuai dengan apa yang kamu sebutkan, kamu telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Berbeda kalau ternyata yang kau sebutkan itu tidak ada pada saudaramu, maka kamu telah memfitnahnya. Kamu telah berdusta atas nama dirinya. Nah, jadi ghibah itu bukan artinya kalau tidak benar, kalau benar tidak masalah, kalau tidak benar baru tidak boleh. Tidak. Ghibah itu justru hal yang benar kau nisbatkan kepada saudaramu, kau sebutkan itu ghibah. Kalau tidak benar, berarti kau telah memfitnahnya. Jadi ada dua hal ini, memfitnah, berdusta atas namanya, dan itu lebih parah. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu kau sebutkan pada saudaramu sesuatu yang ada pada dirinya, walaupun kejelekan. Nah, entah itu fisiknya, entah itu akhlaknya, entah itu agamanya, dan seterusnya. Maka itu dari perbuatan ghibah yang diharamkan di dalam agama kita. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka ghibah ini dari perbuatan yang diharamkan di dalam syariat, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan ancaman, ya, orang yang berbuat ghibah di dalam hadits-haditsnya, ya. Dan seseorang itu terkadang berbuat ghibah punya banyak alasan, punya banyak argumen mengapa dia berbuat ghibah. Ada yang beralasan, ya, saya menggibah karena memang itu ada pada saudaraku tersebut, kami tidak buat-buat, memang betul kok ada pada dirinya. Ya, maka kita jawab, ya, Anda telah jahil memahami apa itu ghibah. Ghibah itu seperti yang tadi kita sebut, memang sesuatu yang ada pada saudaramu kau sebut, itu kamu menggibahnya. Nah, kalau tidak ada, kau telah memfitnahnya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini hal yang pertama yang menjadi sebab orang itu berbuat ghibah. Kemudian juga ada yang beralasan, ya, kami menggibah orang itu supaya dia sadar, ya, supaya dia sadar. Nah, ya, karena kalau tidak digibahi nanti dia tidak sadar-sadar, ya. Nah, ini alasan yang keliru, ya. Ya, pertama, perbuatan di dalam syariat, ya, itu tidak cukup dengan niat yang baik,
Niatmu mungkin baik untuk menyadarkan dirinya, tetapi caramu yang salah. Caramu, kamu telah jatuh di dalam perbuatan ghibah yang diharamkan. Nah, sehingga hal tersebut tidak bisa ya menjadi alasan bagi kamu untuk berbuat ghibah. Karena yang namanya kebaikan itu harus terpenuhi dua syarat. Niat yang bagus dan caranya juga harus bagus. Ya, dan juga kalau memang niatmu ikhlas, cara menyadarkan orang bukan dengan cara menggibahnya, tetapi menasehatinya dengan baik, ya. Kemudian mengingatkan dia dengan peringatan-peringatan. Itulah cara yang terbaik, bukan dengan menggibah saudaramu tersebut. Iya. Nah, ini dari alasan orang-orang yang melakukan perbuatan ghibah. Iya. Kemudian yang namanya ghibah itu berbeda-beda tingkatannya. Seseorang kalau menggibah seseorang, ya, dengan orang tersebut biasa, dengan menggibah seorang dai yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita gibah dia, ini dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Ya karena kalau seorang dai kita gibahi dia, itu mencacati dirinya dan mencacati kredibilitasnya serta nama baik yang ada pada dirinya. Orang bisa menjauh darinya. Nah, karena kita gibahi dia, oh si fulan itu dakwahnya begini-begini. Nah, si Alan itu dakwahnya seperti ini. Nah, benar memang ada pada dirinya, itu kamu sudah menggibahnya. Itu kamu sudah menggibahnya, tidak boleh yang seperti itu. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Dan seseorang terkadang berbuat gibah, banyak alasan yang melatar belakangi dan penyebab yang menyebabkan mereka melakukan gibah. Di antaranya mereka melakukan gibah karena kurangnya wara', sikap kehati-hatian. Kalau mereka punya sikap wara', hati-hati, ya, maka mereka tidak akan berbuat gibah. Tetapi karena kurangnya sifat wara', itulah yang menyebabkan mereka berbuat gibah. Terkadang orang berbuat gibah karena ingin mengobati kemarahan dan kekesalannya. Dia marah sama saudaranya itu. Akhirnya apa? Cara melampiaskannya dia gibahi. Oh si fulan itu toh begini-begini dia. Ya betul yang kamu katakan itu betul memang. Tetapi itu sudah menggibah. Dan itu termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Terkadang juga orang berbuat gibah karena kesetia kawanan. Ya. Karena mungkin dia kawannya itu bermusuhan dengan orang lain, maka dia gibah juga, dia ikutan-ikutan juga. Oh memang betul si fulan itu begini-begini. Nah, supaya dia mendapatkan keridhaan dari kawannya tadi. Itu alasan orang berbuat gibah. Ya. Kemudian juga karena hasad, ingin mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain. Nah, ini juga diantara yang melatar belakangi orang berbuat gibah. Demikian pula karena ingin bersenda gurau. Nah, ini juga walaupun bermain-main senda gurau itu gibah. Ya. Enggak boleh yang seperti itu. Cuman main-main saja, ini cuman bercanda misalnya. Enggak. Ya, itu enggak boleh. Nabi mengancam wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lah. Celaka seseorang yang dia bercerita lantas berdusta untuk meramaikan suasana. Celaka dia dan celaka dia. Nah, ini diantara sebab-sebab yang melatar belakangi seseorang itu berbuat gibah. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian mendengarkan gibah itu diharamkan. Ya. Bukan kita yang berbuat gibah, tapi orang lain menggibah kita dengarkan, itu hukumnya sama. Ya. Harusnya kalau ada yang seperti itu kita menghindar, atau paling tidak kita memberikan nasihat kepada orang yang berbuat gibah. Ya enggak boleh, ini gibah ini. Nah, kita ingatkan, kita tegur saudara kita supaya jangan sampai melakukan perbuatan gibah tersebut. Nah, dan juga seseorang manakala ya dia melihat ada saudaranya yang digibahi, bahkan kalau misalnya hal tersebut tidak ada, hendaknya dia bela saudaranya tersebut. Nah, kalau benar saja ada, dia harus menegur, tidak boleh menggibah. Apalagi kalau tidak benar, dia harus membela saudaranya. Taib. Nah, kemudian gibah itu seperti yang tadi kita sebutkan. Tatkala kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ada pada dirinya, walaupun jelek. Ini kalau misalnya kita bicarakan kawan kita, memang akhlaknya buruk kawan kita itu.
Memang buruk akhlaknya, ada sesuatu kita bicarakan di tengah-tengah kawan-kawan kita, si fulan itu, Ustadz fulan itu begini loh, begini. Itu ghibah sudah. Itu ghibah. Nah, kalau seperti ini mungkin banyak dari kita yang tidak selamat dari yang namanya ghibah. Tapi di dalam syariat kita ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang menjadi dasar para ulama terkadang menggibahi orang lain. Gibah yang hak, gibah yang benar tapinya. Ya, karena gibah itu memang asalnya tercela, tapi ada pengecualian. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan asalnya disebutkan juga oleh para ulama, banyak para ulama, diringkas oleh Ibnu Abi Syarif di dalam 2 bait syair. Ya, tentang bolehnya gibah, pengecualian. Ya, kata beliau, wal qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrafin wa muhaddiri wa limudahhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Nah, ini pengecualian ini. Ada 6 yang diperkecualikan. Ya. Yang namanya celaan itu bukan ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang terzolimi. Wa mu'arrafin, orang yang dikenal dengan aib tertentu. Wa muhaddiri, orang yang mentahdzir, memperingatkan manusia dari orang yang menyimpang. Walimudhahirin fisqan, kemudian orang yang menampakkan kefasikannya terang-terangan. Wa mustaftin, kemudian orang yang meminta fatwa. Dan yang terakhir, waman talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Nah, dengan adanya hal ini dari perkara-perkara yang dimaafkan pada sebagian ghibah itu. Makanya kalau kita lihat para ulama kok sampai mentahdir si fulan, mengingatkan si fulan, oh ini ghibah ini. Nah, ini tidak paham tentang ghibah itu. Dia hanya paham sepenggal tadi yang pertama tadi kita jelaskan. Tidak paham kelanjutannya. Ada ghibah yang diperkecualikan. Nah, jadi jangan semua, oh ini ghibah, ini ghibah. Belum tentu. Ya. Ghibah itu ada yang dimaafkan. Nah, kalau semuanya seperti itu, pokoknya asalkan orang menyebutkan ghibah, tidak ada yang selamat. Bahkan ulama kita tidak ada yang selamat. Ya. Ulama kita khususnya dalam jarah wa ta'dil, mentahdzir si fulan, si allan. Dan memang harus dijelaskan memang. Nah, namanya tugas dia seorang ulama mengingatkan umat dari bahayanya penyimpangan dan dari bahaya orang yang menyimpang. Itu butuh untuk dijelaskan. Nah, jadi kalau kita misalnya menyebutkan aib saudara kita, ya, asalnya ingat itu ghibah, kecuali kalau masuk dari salah satu dari 6 ini. Kalau masuk salah satu dari 6 ini, selamat, itu bukan ghibah. Tapi kalau tidak, maka dia masuk dalam perbuatan ghibah. Nah, perhatikan 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang terzolimi. Ya, orang yang terzolimi. Nah, orang yang terzolimi ini dia dizolimi ya oleh seseorang, kemudian dia mendatangi orang yang bisa membela dirinya, ya, mendatangi orang yang bisa membela dirinya. Nah, maka kadang dia perlu sebutkan ya kepada orang yang bisa menolong dirinya, ya, bahwa si fulan telah melakukan hal yang begini dan begini kepada saya. Dia zolimi saya. Nah, yang seperti ini boleh. Mutadhallimin, dia dizolimi oleh orang tersebut, maka dia boleh menggibah orang yang menzoliminya. Kenapa? Ya, dalam rangka untuk dia mencari pembelaan akan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mu'arrafin, orang yang dikenal dengan aib tertentu. Nah, untuk memperkenalkan orang. Ini misalnya ya, kalau misalnya ada seorang namanya sama ya, kita tidak bisa kenal siapa dia. Nah, maka kita sebut, taruhlah misalnya si Samsul misalnya. Terlalu banyak orang namanya Samsul, akhirnya kita bilang, oh itu si Samsul yang orangnya tinggi-tinggi itu nah. Ya kan? Oh si Samsul yang agak cebol-cebol itu nah. Nah, ini boleh yang seperti ini karena mu'arraf. Ini beda tipis memang dengan ghibah. Kalau maksudnya menggibah, jatuh dalam ghibah. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengenalkan orang supaya orang tak paham, oh si Samsul yang
Karena Samsul terlalu banyak nama orang Samsul. Akhirnya dia kenalkan si Samsul yang cebol-cebol itu. Nah, ini boleh yang seperti itu. Dan ingat bedanya tipis dengan gibah itu. Nah, kemudian apa yang ketiga? Wa muhadzirin, orang yang mentahdzir. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Ini tugasnya ulama. Ya, ada penyimpangan, ada orang yang menyimpang, boleh dia sebutkan. Ya, dia sebutkan, oh si fulan itu memang begini dan begini. Dia sebutkan di hadapan orang supaya orang bisa mengambil pelajaran. Nah, ini tidak boleh orang seperti ini. Ya, hatta pun dia seorang dai. Nah, dai ini menyimpang misalnya, dia sebutkan. Ya, dalam keadaan orang tersebut tidak tahu, kita sebutkan supaya orang bisa mengambil peringatan. Nah, yang seperti ini dibolehkan. Muhadzir, makanya para ulama mentahdzir, ya kan, menyebutkan si fulan, si alan disebutkan, ya, dengan tahdziran supaya umat ternasehati. Karena orang ini sudah melakukan kemungkaran, kebid'ahan misalnya, ya kan, tersebar kebid'ahannya, butuh ditahdzir, butuh dijelaskan kesesatan dan penyimpangannya. Nah, kemudian wa mudzahiran wali mudzahirin fisqan, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ada orang terang-terangan melakukan maksiat, siang hari Ramadan dia merokok. Nah, ambil jalan-jalan lagi, terang-terangan ini. Ini boleh digibahi orang yang seperti ini. Atau dia minum minuman keras di pinggir-pinggir jalan, boleh digibahi orang yang begitu. Karena dia terang-terangan menampakkan kefasikannya. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Minta fatwa kepada seorang alim. Ya, misalnya dia ada masalah dengan si fulan. Dia minta fatwa kepada seorang alim, datang kepada ustadz, saya ada masalah ini. Apa masalahmu? Ini saya dengan si fulan. Kenapa? Ya, tidak mungkin dia sembunyikan kan? Harus dia sebutkan. Walaupun itu menyangkut aibnya saudaranya tersebut, maka dia butuh sebutkan. Nah, ini dimaafkan yang seperti ini. Makanya disebutkan di dalam riwayat, ya, ketika Hindun bintu Utbah mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya Abu Sufyan. Ya, katanya rajulun syahih, Abu Sufyan itu ya Rasul seorang yang syahih, ya, seorang yang pelit, la yu'tini ma yakfini wa waladi, dia tidak memberikan apa yang cukup bagiku untuk anakku. Nah, jadi suaminya sendiri ini disebutkan dia ini pelit. Ini kan aib ini kan. Tapi ini dia minta fatwa. Yang seperti ini boleh. Sama seperti orang ketika datang kepada seorang alim kemudian minta fatwa. Ini boleh untuk dia menyebutkan, menggibah di situ. Ini dimaafkan. Wa mustaftin. Kemudian wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Ya, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, misalnya ada suatu kemungkaran, ya kan, dia tidak bisa rubah, dia datang ke penguasa, datang ke aparat. Ya, dia butuh jelaskan, ya kan, oh di sana terjadi begini dan begini. Dia sebutkan si fulan, si alan berbuat begini. Nah, ini kan secara zahir kan gibah juga, tetapi gibah yang dimaafkan. Nah, ini 6 hal. Ya, kalau kita menggibah orang, ya, masuk dalam 6 ini selamat gibahnya, tidak ada dosa. Bahkan terkadang dituntut untuk melakukannya. Tetapi kalau tidak, maka dia jatuh dalam gibah yang diharamkan, dan gibah itu termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam memahami gibah ini ada orang yang terlalu ekstrim. Ya, orang terlalu ekstrim semuanya gibah. Oh, ini sedikit gibah ini, menyebutkan saudara gibah. Anda paham dia, ada yang diperkecualikan. Ya, ada juga yang terlalu bergampangan. Sebentar-sebentar dia menggibah, tidak masuk dalam 6 pengecualian. Kita pertengahan. Ya, kita kalau menyebutkan aib saudara kita harus hati-hati. Kita berpikir dulu, masuk enggak dalam gibah yang diperbolehkan atau tidak. Kalau masuk, selamat, silahkan. Tapi kalau tidak, maka haram untuk menggibah saudaramu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis bahaya gibah. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa ini, dari kezaliman ini, dari menggibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan lisan-lisan kita dari tergelincir dalam perbuatan gibah, ya, menyebutkan saudara kita dengan sesuatu yang tidak ada, yang ada padanya atau bahkan tidak ada pada dirinya. Karena ini dari perbuatan memfitnah saudara kita, dan kita meminta perlindungan kepada Allah darinya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Nah,
Demikian naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.